Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Dean. Semoga kalian semua dalam keadaannya sehat dan bahagia. Di video ini, aku akan menceritakan kisah nyata dari seorang atlet freediving paling terkenal di dunia, namun hidupnya berakhir begitu muda saat dia hendak memecahkan rekor dunia. Bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. If Nick would have been there, she would have been still alive. So shocks you a little bit. Audrey Mestre lahir pada tanggal 11 Agustus 1974 di Prancis dari keluarga penggemar snorkeling dan scuba diving. Dia mulai berenang ketika dia masih bayi dan memenangkan medali emas dalam kompetisi renang 25 meter saat usianya 2 tahun. Dia menjadi penyelam scuba berpengalaman di usianya yang ke-13 tahun, tetapi tidak mendapatkan sertifikasi penuh sampai ulang tahunnya yang ke-16 karena hukum di Prancis. Di usianya yang ke-14 tahun, Audrey terkena demam tifoid yang menyebabkan skoliosis di bagian punggungnya. Dia diharuskan mengenakan korset dari plastik yang sangat keras selama beberapa tahun. Satu-satunya saat dia diizinkan tidak memakainya adalah saat berada di dalam air. Di usia remaja, keluarganya pindah ke kota Meksiko, di mana akhirnya dia belajar biologi kelautan di sebuah universitas di La Paz, Meksiko. Pada tahun 1996, minatnya pada olahraga bawah air membawanya bertemu dengan seorang atlet penyelam bebas Francisco Pipin Ferreras. Audrey menyiapkan tesis tentang fisiologi kelautan yang melibatkan penelitian perubahan aliran darah pada penyelam di kedalaman yang sangat dalam. Dan Pipin menjadi subjek dari tesisnya itu. Hubungan mereka menjadi dekat dan Audrey segera pindah ke Miami, Florida untuk tinggal bersama dengan Pipin. Di sana dia serius belajar freediving atau penyelaman bebas bersama dengan Pipin sebagai instrukturnya. Di tahun 1999, Pipin dan Audrey menikah. Dan dalam waktu singkat, mereka mulai syuting di seluruh dunia. Pipin memiliki kesepakatan untuk membuat film dan serial TV, dan Audrey benar-benar menyukai lautan. Hal favoritnya adalah menyelam bersama binatang seperti hiu dan lumba-lumba. Pipin mulai melatih Audrey juga di penyelaman No Limits, dan dalam penyelaman rekor No Limits pertamanya, Audrey akan mencoba kedalaman mencapai 80 meter. Pada bulan Januari 2000, di usia 38 tahun, Pipin mencoba penyelaman terdalamnya yaitu 163 meter. Selama penyelamannya, dia sempat pingsan yang membuatnya tidak sadarkan diri selama lebih dari 1 menit. Di bulan Mei, dia ingin agar Audrey membuat upaya rekor dunia wanita pertamanya. Di lepas pantai Fort Lauderdale, Audrey memecahkan rekor dunia wanita dengan menyelam bebas hingga kedalaman 125 meter. Namun saat muncul ke permukaan, dia juga tak sadarkan diri. Dan setahun kemudian, Audrey memecahkan rekornya sendiri dengan turun ke kedalaman 130 meter. Audrey sangat luar biasa dalam olahraga ini karena adanya bakat alami dan juga komitmennya untuk menjadi yang terbaik di dunia. Hanya 6 minggu setelah penyelaman rekor dunia freediving oleh Tanya Streeter sedalam 160 meter, Pipin dan Audrey menuju ke Republik Dominika agar Audrey bisa segera memulai pelatihan untuk mencoba memecahkan rekor dunia Tanya dengan menyelam sejauh 171 meter. Dia yang akan melakukan penyelaman karena tubuh Pipin tidak dapat menjalani tantangan penyelaman yang begitu berat karena usianya. Pada tanggal 4 Oktober 2002, dengan tim penyelam di bawah pengawasan suaminya, Audrey melakukan latihan menyelam di lepas pantai Bahia Hibe dan berhasil dengan rekor kedalaman 170 meter. Alih-alih merasa bahagia, Audrey malah terlihat depresi. Dan keesokan paginya terlihat ada memar di sekitar matanya. Dan dia juga tidak terlihat baik sama sekali. 1 hari sebelum penyelaman, Audrey dan suaminya terlihat berdebat dengan cukup panas. Rumor yang beredar kalau Audrey mengetahui dirinya sedang hamil dan ingin segera bercerai dengan suaminya setelah penyelaman terakhirnya ini.
Tibalah tanggal 12 Oktober yang adalah hari penyelaman. Pagi itu Audrey terlihat diam dan menyendiri, seperti ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Suasana hatinya terlihat aneh, seperti berada di dunianya sendiri. Selagi orang bersiap-siap, dia hanya berdiri di tepi pantai menatap kosong ke arah laut. Sedangkan suaminya juga terlihat gugup. Semua kru yang bertugas hari itu merasa kalau ada sesuatu yang salah telah terjadi. Ada 2 orang petugas yang menanyakan ke Pipin apakah botol tangki sudah terisi udara, dan dia dengan marah mengusir orang itu untuk mengurus urusannya sendiri. Audrey mengambil nafas dalam-dalam dan dia pun mulai menyelam ke bawah. Begitu mencapai targetnya, Audrey berusaha mengembangkan balon yang akan membawanya naik kembali ke permukaan. Namun, tangki yang seharusnya mengisi balon itu ternyata kosong. Seorang penyelam keselamatan mengaktifkan perangkat tiup darurat dan menggunakan jaket tiupnya untuk membawa Audrey ke atas. Dan Audrey jatuh pingsan saat perjalanan kembali ke permukaan. Semua kru yang berada di atas air menunggu dengan cemas kedatangan Audrey. Menit demi menit berlalu sampai mereka melihat ada sesuatu yang tiba dari dalam air dengan cepat, yaitu balon yang seharusnya mengangkat Audrey balik ke atas permukaan. Namun kenyataannya balon itu tidak membawa Audrey. Semuanya langsung menyadari kalau ada sesuatu yang terjadi kepada Audrey di bawah air. Penyelaman yang seharusnya dilakukan tidak lebih dari 3 menit akhirnya menjadi terlalu lama. Audrey berada di bawah air selama lebih dari 8,5 menit. Suaminya mempertaruhkan nyawanya dengan menyelam ke kedalaman 90 meter untuk bisa mengangkat tubuh Audrey ke permukaan air. Dan setibanya di atas, Audrey sudah tak sadarkan diri, tubuhnya terlentang di atas air dan banyak busa merah muda keluar dari mulutnya. Lebih dari 1 menit berlalu, Pipin dengan panik mencoba untuk menyadarkan Audrey di atas air. Ketika tubuh itu dinaikkan ke atas kapal, mereka semua berteriak memanggil tenaga medis. Orang yang dimaksud malah mengatakan kalau dirinya bukan dokter sesungguhnya, melainkan hanya dokter gigi saja. Mereka kemudian membawanya dengan speedboat ke tepi pantai, dan sesampainya di sana juga tidak tersedia tandu, sehingga mereka menggunakan kursi pantai untuk bisa mengangkat Audrey. Butuh lebih dari 30 menit untuk membawa Audrey ke rumah sakit terdekat, di mana tak lama setelah kedatangannya, dia dinyatakan meninggal dunia. Laporan otopsi menyatakan bahwa kematian Audrey adalah tenggelam yang disebabkan kecelakaan. Penyelaman ini banyak dikritik oleh Asosiasi Penyelam Bebas Internasional, menyebutkan beberapa alasan kematian Audrey, termasuk daya angkat yang tidak memadai, tegangan kabel yang tidak memadai, dan pendakian non-vertikal. Asosiasi tersebut menyatakan bahwa kematian Audrey adalah tragis tetapi tidak terduga. Beberapa orang yang bertanggung jawab dipanggil ke kantor polisi untuk diinterogasi, termasuk suami Audrey, untuk menentukan apakah ini disengaja atau hanya kecelakaan saja. Di Republik Dominika, ada peraturan di mana yang bisa meminta investigasi kematian hanyalah pihak keluarga terdekat, yaitu suami dan orang tuanya Audrey. Dan di kasus ini, kedua pihak tidak meminta untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Sebagian besar kritik komunitas selam ditujukan kepada suaminya Audrey yang telah memaksakan untuk membuat upaya rekor ini. Sebenarnya upaya itu sebelumnya telah direncanakan untuk kemudian hari. Karena adanya ketidaksiapan dana, akibatnya terlalu sedikit penyelam keselamatan yang bertugas, tidak cukupnya peralatan penyelamatan yang layak, dan tidak ada dokter di laut maupun di pantai. Audrey masih memiliki denyut nadi saat tiba di pantai, tetapi tidak ada dokter medis yang tersedia untuk bisa merawatnya. Carlos Serra, Presiden Asosiasi Internasional Penyelam Bebas saat itu, menulis dalam bukunya The Last Attempt bahwa pernikahan Audrey dan Pipin adalah suatu bencana. Dia menggambarkan Pipin sebagai orang yang kasar, posesif, dan iri pada prestasi Audrey. Carlos mengatakan bahwa Audrey berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memuaskan suaminya itu, tetapi itu tidak pernah cukup. Dia menyimpulkan bahwa Pipin yang bertanggung jawab atas kematian Audrey, tetapi tidak yakin apakah dia memang bermaksud membunuh Audrey atau ingin hanya menjadi seorang penyelamat yang heroik saja. Pipin bertanggung jawab untuk memeriksa tangki udara Audrey dan dilaporkan tidak mengizinkan orang lain untuk mengkonfirmasi bahwa tangki itu berfungsi. Kegagalan tangki berkontribusi besar pada gagal naiknya Audrey ke permukaan, karena dalam pemeriksaan lebih lanjut tidak ditemukan adanya kerusakan mekanis lainnya.
Audrey dikremasi dan abunya disebar di laut. Pada tahun 2002, ia dilantik secara anumerta ke dalam Women Divers Hall of Fame, dan pada Agustus 2004, sebuah buku yang menceritakan kisahnya ditulis oleh suaminya dan diterbitkan dengan judul The Dive: A Story of Love and Obsession. Pippin mengatakan ia sangat terpukul dengan kematian Audrey dan akan pensiun setelah menyelam sekali lagi untuk terakhir kalinya. Dan dia berjanji tidak akan memecahkan rekor istrinya dengan hanya mencapai kedalaman yang sama dengan yang Audrey capai dalam pelatihan. Dan setelah penyelaman itu, dia akan pensiun selamanya. Dia juga menolak semua permintaan wawancara tentang penyelaman naas di hari itu. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata, terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!